Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Media PPKN Online, kembali hadir untuk memberikan materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan tema harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Video pembelajaran ini saya buatkan untuk membahas materi PPKN kelas 11 semester 1 bab 1 dan dipersembahkan untuk siswa-siswiku yang sedang belajar di rumah. Oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya sikap egois, kemudian rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan adanya sikap tidak toleran. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM, diantaranya penyalahgunaan kekuasaan baik yang dilakukan pemerintah maupun kekuasaan lainnya. Berikutnya, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Selain itu, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Berikutnya, penyalahgunaan teknologi, dan terakhir adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada. Bahkan, sampai saat ini masih ada beberapa kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan. Selanjutnya ada kasus Petrus. Kasus penembakan misterius merupakan operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan di Indonesia. Operasi ini melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Selanjutnya ada tragedi Mei 98. Pada bulan Mei 1998, terjadi kerusuhan besar-besaran di hampir seluruh sudut tanah air, terutama kota Jakarta dan sekitarnya. Kerusuhan ini mengakibatkan ribuan orang tewas, ratusan wanita menjadi korban perkosaan,
dan tertembaknya sejumlah mahasiswa peserta demonstrasi. Berikutnya, peristiwa di Wamena. Pada 4 April 2003, sekelompok massa tidak dikenal membobol gudang senjata markas Kodim 1702 Wamena. Penyerangan tersebut menewaskan 2 anggota Kodim, yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan prajurit Ruben Kana. Kelompok tersebut juga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi. Kasus berikutnya, pembunuhan aktivis HAM Munir Said Tholib. Aktivis HAM paling berpengaruh di Indonesia. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada 7 September 2004. Namanya melambung saat dia menjabat sebagai Dewan Kontras, Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Dalam hal ini, Polikarpus dinyatakan bersalah, namun hingga saat ini para aktivis HAM menganggap kasus ini belum selesai.